Pada pertemuan kali ini, kelompok 2 akan memberikan penjelasan singkat mengenai tokoh filsuf Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Beliau lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Orang tua Al-Ghazali memberikan nama tersebut karena memiliki makna mengenai siapa Al-Ghazali. Al-Ghazali ini berasal dari kata ghazal, yang berarti tukang menenun benang, di mana pada saat itu ayah Al-Ghazali seorang penenun benang wol, dan juga orang yang gemar mempelajari ilmu tasawuf. Selain memiliki arti tersebut, Ghazali juga merupakan nama kampung kelahiran Al-Ghazali sendiri. Perjalanan pendidikan Al-Ghazali dimulai di wilayah kelahirannya di Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak. Beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu keagamaan dengan ayahnya sendiri. Menjelang wafat, ayahnya menitipkan Al-Ghazali bersama adiknya, Ahmad, kepada seorang sufi yang merupakan teman ayahnya dan sekaligus menitipkan sedikit harta kepada sufi tersebut. Sampai suatu hari harta yang dititipkan oleh ayah Al-Ghazali habis dan sufi tersebut tidak mampu lagi untuk membiayai Al-Ghazali dan adiknya. Yang kemudian Al-Ghazali berpikiran untuk melanjutkan belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Ia menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nisfirniyah Nishapur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Al-Ghazali merupakan seseorang yang cerdas dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Al-Juwaini memberikannya gelar Bahrum Mughriq yang mempunyai arti laut yang menenggelamkan. Setelah pemberian gelar tersebut, tak berselang lama Al-Juwaini meninggal dunia. Kepergian Al-Juwaini membuat Al-Ghazali memutuskan untuk pergi meninggalkan Naisabur dan melanjutkan perjalanan intelektualnya dengan berkunjung kepada Nis al-Mar di kota Muaskar. Sampai di kota Muaskar, Al-Ghazali mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang besar dan memutuskan untuk tinggal di kota tersebut sampai 6 tahun lamanya. Ketika pertama kalinya ia menginjakkan kakinya di tempat tersebut, ia langsung mencoba untuk mengikuti perdebatan dengan sekumpulan ulama. Ia pun memenangkan perdebatan tersebut. Dan Al-Ghazali diberikan kepercayaan untuk menjadi pengajar di perguruan tinggi bergengsi di kota Baghdad. Mulai disinilah kesuksesan besar mulai ia genggam. Namun, di salah satu sisi ia merasa bahwa kesuksesan dan kehormatan yang telah dicapai justru menjadikannya semakin terjerumus ke dalam kebingungan yang ada di pikirannya. Ini yang membuat Al-Ghazali mengasingkan diri dan mempelajari banyak ilmu. Disinilah ia mendapatkan suatu kepercayaan bahwa dengan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi yang selama ini ia jalani dan lari menuju jalan Allah saja, itulah yang bisa mengobati kerisauannya. Selang 4 tahun lamanya, dengan kehidupan yang dijalaninya, Al-Ghazali banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Namun muncul keraguan di dalam hatinya mengenai ilmu pengetahuan. Daya serap indera dan olahan akal benar-benar membuat Al-Ghazali berpikir. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang filosof dan sufi di dunia Islam. Ia mendapat sebutan Hujatul Islam karena telah berhasil mempertahankan akidah Islam dari serangan dunia filsafat yang telah menggambarkan mengenai ketuhanan yang membingungkan. Selain itu, ia juga berhasil menjelaskan ajaran yang sesuai dengan hukum Islam dari pengaruh tasawuf dan kebatuhan yang keterlaluan. Adapun hasil pemikiran Al-Ghazali yaitu yang pertama, pemikiran mengenai filsafat dan filosof, yang kedua wujud dan sifat Allah, dan yang ketiga adalah irodah, kehendak Allah dan hubungannya dengan hukum kausalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan kemarin terkait filsafat. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita kemarin dari
mau menanyakan, kemarin kan sudah membahas tentang filsafat. Saya mau menanyakan bagaimana pendapat Anda terhadap filsafat dan para filosof terhadap alam semesta. Oke. Ya, sebelum kita beranggapan bagaimana pandangan mereka, para filsafat menurut saya terbagi menjadi beberapa golongan. Seperti itu. Golongan yang pertama yaitu pengikut ateisme. Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada dan alam semesta itu ada dengan sendirinya ataupun dengan suatu kejadian yang dahsyat seperti itu. Dan mereka berkeyakinan bahwa sperma itu berasal dari hewan dan hewan itu berasal dari sperma, dan sehingga tidak ada pencipta hewan ataupun sperma. Jadi mereka menganggap bahwa mereka sudah ada dengan sendirinya seperti itu. Kemudian golongan yang berikutnya adalah golongan yang memiliki paham naturalisme atau atabi'un. Mereka merupakan golongan filsuf yang setelah sekian lama meneliti hewan dan tumbuhan, alam atau tabiat, dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Akhirnya mereka mengakui keberadaannya, yaitu Tuhan. Namun mereka terlalu banyak meneliti alam. Mereka terkesan dengan watak biologis hewan yang memiliki pengaruh terhadap daya indrawi mereka. Akibatnya mereka berpendapat bahwa daya pikir manusia tergantung pada watak biologisnya. Dan ketika watak biologisnya hilang, maka hilang pula lah daya pikirnya. Dan mereka menganggap bahwa ketika raga manusia setelah hilang, maka jiwanya akan terbawa hilang bersama jiwa tersebut. Seperti itu. Dan mereka juga menganggap bahwa akhirat, surga, neraka, dan hari kiamat ataupun juga hari hisab itu tidak ada. Mereka menganggap hidup ya hanya ada yang pada dunia ini. Ada pada dunia ini. Kemudian yang ketiga yaitu penganut filsafat ketuhanan. Mereka golongan filsuf yang percaya Tuhan. Mereka yaitu dari filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, serta orang-orang pengikutnya. Kelompok ketuhanan ini atau biasa disebut ilahiyun, garis besarnya itu membantah dua kelompok pertama yang sebelumnya yaitu Dahriyun dan Tabiyun. Al-Ghazali saya menyatakan bahwa kita sudah pasti tahu ya bahwa Aristoteles dan pada fase berikutnya menolak dan menyanggah dengan tegas pandangan Plato dan Socrates beserta pendahulunya yang mengikuti filsafat ketuhanan sehingga ia keluar dari ruang lingkup mereka. Nah, hanya sayangnya dalam filsafat mereka itu masih menyisakan beberapa hal kecil yang setidaknya masih mengandung indikasi kekufuran yang belum dapat dilepaskan. Dari pandangan itu, kami dan menurut saya memvonis kafir mereka. Kenapa? Karena mereka masih beracuan pada tokoh-tokoh filsuf terdahulu yang pada dasarnya mereka tidak mengerti apa itu Tuhan dan bagaimana prinsip ketuhanan diterapkan di dunia ini. Seperti itu. Nah, mengapa mereka bisa seperti itu? Mengapa para filsuf bisa kafir? Itu disebabkan oleh 3 masalah. Masalah yang pertama, para filsuf itu berpendapat bahwa alam itu tidak mempunyai permulaan. Sehingga mereka juga menganggap bahwa Tuhan itu tidak menciptakan apapun dan Tuhan itu tidak ada. Jadi Tuhan bukanlah merupakan suatu awal yang mengawali segalanya. Dan mereka berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak perlu ada karena alam semesta tidak perlu ada pencipta. Seperti itu. Jadi mereka melepaskan nilai-nilai ketuhanan. Itu adalah salah satu penyebab kekafiran mereka. Yang berikutnya, beberapa filsuf menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin mengetahui hal-hal yang bersifat partikular atau pendapat yang telah dipegangi oleh para pendahulu seperti Ibnu Sina.
Mula-mula pendapat ini dipegang oleh Aristoteles, kemudian dianut oleh para filsuf Muslim. Menurut saya, para filsuf Muslim itu mempunyai pemahaman bahwa Allah hanya mengetahui zatnya sendiri, dengan alasan alam ini selalu terjadi perubahan-perubahan, sehingga Allah tidak mengetahui perubahan-perubahan itu, perubahan-perubahan alam itu. Hanya saja Allah hanya mengetahui zatnya sendiri. Jadi Allah tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan-perubahan yang ada pada alam semesta ini. Begitu untuk teman dan saudaraku sekalian, kira-kira sudah bisa diterima? Sudah. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin mau bertanya, menurut pendapat Anda itu dalam penggolongan ilmu itu ada apa aja? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ilmu itu dibagi menjadi 6 golongan menurut saya. Yang pertama membahas tentang matematika, yang berikutnya tentang logika, yang berikutnya lagi tentang fisika, dan yang keempat tentang metafisika, yang kelima tentang politik, dan yang terakhir tentang etika. Jadi ilmu itu dibagi menjadi 6 golongan seperti itu. Jelas? Saya mau tanya, saya muslim, cuma saya masih awam mengenai Islam itu sendiri. Jadi bisa tolong jelaskan mengenai wujud dan sifat Allah untuk saya dan kami semua. Yang pertama terkait wujud Allah ya. Menurut saya Allah itu tidak bergantung dengan materi apapun, sehingga wujud Allah tidak bisa dideskripsikan seperti mungkin memiliki sayap yang berbulu, ataupun mungkin memiliki pedang ataupun tongkat yang kuat. Tidak. Ataupun bahkan zaman dahulu ada kelompok yang beranggapan bahwa Tuhan itu merupakan matahari, Tuhan itu merupakan api, Tuhan itu merupakan patung berhala yang disembah oleh mereka, dan itu merupakan suatu wujud dari materi, yang padahal wujud Allah tidak dideskripsikan dan tidak bisa terikat oleh materi yang ada di dunia ini. Jadi wujud Tuhan itu sangat kompleks dan tidak bisa dideskripsikan seperti itu. Dan terkait sifat Allah, menurut saya sifat Allah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kidam atau dahulu, sehingga Allah itu merupakan zat yang paling mengawali segala hal dan zat yang berkehendak dari segala hal yang ada di dunia ini, sehingga yang pertama ada dan yang pertama paling utama adalah Tuhan. Yang kemudiannya Tuhan itu memiliki sifat juga bako. Yang kedua, bako itu artinya kekal. Tuhan itu tidak bisa mati ataupun dimusnahkan, sehingga sampai kapanpun, bahkan dari zaman terdahulu ataupun mungkin sampai zaman akhir nanti, Tuhan itu tetap ada seperti itu. Yang ketiga yaitu muhalafatul lil hawadisi, artinya Tuhan itu berbeda dari semua makhluk. Kita tidak bisa menyamakan Tuhan dengan makhluk yang lain. Seperti mungkin ada yang percaya bahwa sapi adalah perwujudan dari Tuhan, sehingga ada kelompok yang menganggap bahwa sapi itu sangat suci dan harus disucikan seperti itu. Atau mungkin sapi itu sama seperti Tuhan, menurut saya Tuhan itu sama seperti pohon beringin, sehingga ada beberapa kelompok mungkin yang mengagung-agungkan pohon beringin seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak bisa disamakan dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Yang terakhir, yang keempat, yaitu qiyamuhu binafsihi, artinya Tuhan itu berdiri sendiri. Ya, teman-teman tentu paham apa itu berdiri sendiri. Yang dimaksudkan adalah Tuhan itu tidak membutuhkan kita dan tidak dapat dipengaruhi oleh kita. Mau bagaimanapun kita, Tuhan itu tetap ada dan tetap bisa berkehendak sesuai dengan keinginannya. Seperti itu. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai hubungan antara sebab dan akibat? Oke. Di dunia ini, menurut saya memang suatu kejadian memiliki sebab dan akibat. Tapi tidak semua terjadi karena sebab akibat semata.
Jadi tidak hanya sebab dan akibat itu terjadi secara konstan ataupun tidak bisa diganggu-gugat, namun pasti ada berbagai macam kejadian yang tidak disebabkan ataupun tidak diakibatkan seperti itu. Saya mau tanya, dapatkah Anda jelaskan tentang tindak bersifatnya dohuri atau kepastian? Oke. Kembali lagi terkait hukum sebab akibat. Itu ada para filsuf yang beranggapan bahwa ketika ada sebab pasti ada akibat, ketika ada akibat pasti ada sebab. Nah, menurut saya itu tidak pasti. Kenapa? Karena semua kejadian yang ada di dunia ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu atas kehendak Allah. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu pada zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dibakar, yang tadinya sebuah sebab dibakar oleh api, akibatnya ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Gitu. Ketika kita percaya sebab akibat itu pasti, seharusnya ketika ada api pasti semuanya terbakar. Seperti itu. Dan mungkin para pendahulu juga ada yang beranggapan bahwa Nabi Ibrahim itu berubah wujud menjadi materi yang tidak bisa dibakar oleh api. Padahal tidak. Nabi Ibrahim yang kita yakini, ia tetap berwujud manusia dan bisa terbakar oleh api. Hanya saja itu atas kehendak Allah dan keajaiban Allah, sehingga tidak pasti api itu membakar. Seperti itu. Atau mungkin tidak pasti, misal ketika kita hujan, apakah orang yang kehujanan itu pasti basah? Belum tentu. Karena ketika Allah berkehendak, maka sebuah hukum sebab akibat itu akan musnah. Seperti itu. Atau mungkin di kejadian lain, ketika ada orang yang jatuh dari ketinggiannya 1000 meter, apakah pasti akan meninggal orang tersebut? Belum tentu. Karena dalam hukum sebab akibat ini menurut saya tidak terlalu pasti terjadi, karena kita yakin bahwa Allah itu adalah sumber dari segala kejadian yang ada di dunia ini. Seperti itu. Saya juga mau bertanya, sebenarnya bagaimana alam itu diciptakan? Oke. Alam itu diciptakan sebenarnya atas, balik lagi ya, terkait hukum sebab akibat. Alam itu diciptakan atas kehendak Allah. Seperti itu. Jadi bukan karena kejadian Big Bang yang terbenturnya planet satu dengan planet lain atau ledakan satu dengan ledakan lain, sehingga kita yakin bahwa alam ini ada atas kehendak Allah. Itu ketika Allah ingin alam itu ada, pasti ada. Ketika Allah ingin alam itu dimusnahkan dan maka pasti itu musnah. Seperti itu. Jelas? Mungkin untuk pertemuan pada kali ini saya ingin memberikan sedikit kesimpulan. Kesimpulannya adalah terkait prinsip ketuhanan, itu Allah Subhanahu wa taala itu hidup dengan kehidupan, mengetahui dengan ilmu, berkuasa dengan kekuasaan, berkehendak dengan kehendak, mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan, dan berbicara dengan kalam. Dan ketika kita berbicara tentang hal yang lain, menurut saya semua kejadian itu tidak tentu disebabkan oleh suatu sebab yang bisa kita pikir secara logika. Seperti halnya tadi api dan air dan hujan dan lain sebagainya. Segala hal yang ada di dunia itu atas kehendak Allah. Seperti itu. Maka kenapa manusia memiliki kedua tangan? Kenapa manusia memiliki kedua mata? Mungkin menurut saya itu hanya karena kehendak Allah. Seperti itu. Jadi kita mungkin memiliki pikiran, tapi tidak semua bisa kita pikirkan dengan semena-mena. Seperti itu. Karena ketika kita mengandalkan pikiran kita sudah melepaskan prinsip ketuhanan, yaitu segala hal Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha paling mengetahui, sehingga kita tidak bisa mencapai level tersebut. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan dari materi tentang ini adalah Al-Ghazali merupakan sufi yang telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap perkembangan keilmuan. Banyak karya beliau yang terkenal seperti kitab yang berjudul Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama, Tujuan-tujuan para filosof, dan kerancuan pemikiran para filosof telah digunakan sebagai titik tumpu dalam pengembangan ilmu filsafat. Dalam mengkaji pemikiran Al-Ghazali, sedikitnya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang kagum dan fanatik sehingga pro terhadap pemikiran Al-Ghazali. Yang kedua, kelompok yang menganggap bahwa Al-Ghazali banyak melakukan kesalahan dalam berkarya, dan kelompok ini kontra terhadap Al-Ghazali. Dan yang ketiga, kelompok yang objektif menilai Al-Ghazali dari karya-karya dan perjalanan hidupnya. Al-Ghazali banyak mengikuti dan membentengi aliran Asy'ariyah. Dia mencoba menselaraskan akal dan nakal. Ia berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai penopang karena ia biasa mengetahui dirinya sendiri dan bisa mempersepsi benda lain. Argumentasi-argumentasi yang telah dibangun Al-Asy'ari mengenai konsep ketuhanan, ilahiyat, lebih mendekati pada argumentasi yang bersifat filosofis daripada argumentasi agamis. Oleh karenanya, Al-Ghazali kemudian mencoba kepada jalan lain yang dianggapnya lebih agamis, yaitu menempuh jalan tasawuf. Al-Ghazali merupakan salah seorang ulama besar yang pernah dimiliki Islam dalam sepanjang sejarah. Ia memiliki banyak karya yang diantaranya paling monumental adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ihyal Ulum al-Din. Yang kedua, Masjid al-Falasifat. Yang ketiga, Tahafut al-Falasifah. Yang keempat, Al-Munqidh min al-Dalal. Yang kelima di bidang filsafat, logika dan ilmu kalam, antara lain Miyar al-Ilmi, Al-Iqtasad fi al-Itiqad, Mahku an-Nadar fi al-Mantiq. Yang keenam, dalam bidang ilmu agama, yaitu Jawahirul Al-Quran, Mizan al-Amal, Miskat al-Anwar, Faisal al-Tafriq, Baina al-Islam wa al-Zindakah, Al-Qittas al-Mustaqim, Akihal Walad, Al-Adab fi al-Din, dan lainnya.